Ya. Oke, baiklah. Sekarang kita langsung aja ya, kita akan ngobrolin dengan tamu kita. Ini banyak sekali request sama Sobat Strong, baik di waktu kita di Tonight Show ya, karena kita terbentur masalah jam tayang yang kurang malam ya. Akhirnya berhasil kita datangkan ke sini, siapa lagi kalau bukan Dokter Boyke. Hai dokter. Dokter. Suaranya dok, suaranya. Jangan di-mute. Oke. Kedengeran? Ah, yes. Boyke. Kurang ke tengah dok, palanya kurang ke tengah dok, palanya kurang ke tengah. Palanya kurang ke tengah. Iya. Ah, Oke. mantap. Dokter pakai kaos kutang doang dok, mau ngapain dok? Panas mau tidur. Jam segini udah biasanya kan Buka nulis sekalian. kamu. Ya, Buka semuanya segini. dok sekalian dok. Ya. Oke. Dokter. Bang. Oke, dokter. Kenapa? Kita ngobrol-ngobrol dok ya. Ini kan malam-malam gini kan enak ngomongin. Ini kita selain kita ngomongin soal seks juga, tapi kita ada edukasinya seperti yang dokter selalu tekankan dok ya. Oke. Boleh. Apa? Mau ngomongin apa? Kita ngomongin soal ejakulasi prematur dok, cakep ya. Emang Ini kamu banyak yang menderita? nanya apakah, oh bukan, ini banyak titipan pertanyaan dok dari Vincent juga ya. Ini ejakulasi dini apakah hanya milik laki? Hanya milik laki-laki atau hanya bisa semua mengalami ini dok? Jadi ejakulasi dini itu ya pastinya milik laki-laki. Tapi kalau orgasme dini itu bisa terjadi pada perempuan. Jadi belum apa-apa perempuan itu udah keburu basah dan keburu orgasme. Itu juga ada namanya orgasme dini. Dok, tapi kan bisa berkali-kali kalau perempuan kan dok? Iya, bisa berkali-kali justru itu. Ya berarti nggak ada orgasme prematur buat perempuan dong, karena kan bisa lagi gitu kan? Bisa lagi, tapi kan maksudnya yang laki juga belum apa-apa, dianya udah boleh dibilang terengah-engah kan malas juga gitu loh. Terengah-engah ya? Misalnya baru belum juga berapa menit dia udah dapet gitu kan, nggak suka juga si laki-lakinya juga. Terlalu Nah, cepat. Enzi ini kan sebagai ini kan sebagai yang belum menikah nih, Enzi harus banyak belajar ya kan, soal ejakulasi dini. Halo soal Dokter Boyke. Halo, apa kabar? Dokter Boyke, aku mau mendapatkan informasi-informasi dari segi wanita lajang di umur 28 tahun, Dokter Boyke. Nah, lanjut langsung. Sikat. Oke, Dokter Boyke. Dokter Boyke sehat? Alhamdulillah sehat. Iyalah. Alhamdulillah sehat. Di rumah terus. Makin gemuk. Dokter Boyke pakai kutang ya? Bukan, pakai kaos yang buntung. Kaos buntung. Itu namanya kutang, dok. Iya, dokter, itu namanya kutang. Dok, dokter, aku mau tanya tadi ke... Iya. Ejakulasi prematur. Aku mau tanya duluan. Tadi ejakulasi prematur tuh bisa dicek nggak sih dokter kalau misalkan orang-orang masih yang single gitu belum punya istri atau belum punya suami? Nah, itu dia. Mau ngecek gimana? Itu kan mesti dicoba. Karena kadang-kadang kalau orang itu masturbasi. Ji, cobain Ji. Kalau orang itu masturbasi cepat, itu masih belum tentu ketika melakukan hubungan seks ejakulasi dini. Jadi ya ketika dia melakukan hubungan seks baru ketahuan di situ kok cepat gitu. Karena beberapa orang ketika masturbasi sih lama, tapi ketika langsung dapat lawan, langsung dapat pasangan, justru dia menjadi cepat begitu. Oh, beda dok ya? Kok bisa beda dok ya? Padahal kan kekuatannya sama aja. Apa? Kekuatannya kan padahal sama aja, maksudnya orangnya juga sama. Apanya? Ya tapi kan ada lawannya, yang satu lawannya tangan. Tangan kan enak dokter juga berarti, dok. Aduh, kali ini Kak dokter lagi nanya edukasi. Dokter Lu Boyke. aja. Ya, apa? Dokter Boyke. Dokter Boyke, gimana? Terus kalau misalkan kita menikah gitu terus habis itu dapatnya zong gitu gimana, dokter? Begitu, langsung suruh ke dokter Boyke aja, tadi obatin. Kita punya kopi gereng, kita punya macam-macam obat untuk membantu. Kemudian diajarin latihan senam. Kemudian juga diajarin merangsang titik-titik mana supaya dia nggak terlalu cepat keluar. Oh, bisa dilatih. Itu dokter yang ngajarin? Ya dikasih tahu.
Biasanya kalau dia dalam konsultasi ada pertama senam Kegel dulu diajari, kemudian setelah itu kita ngajarin juga gitu. Kalau kamu mau ya, kalau kamu gelinya atau titiknya di mana ya ini jangan dirangsang dulu gitu loh. Karena ada beberapa Emang laki-laki gelinya di mana, Ji? Misalnya gue tahu. Misalnya pindah titik. Kok jadi ngumpet sih? Enggak, Kak Desa nih mulutnya kurang ajar. Kalau Kak Dokter, Kak Lo nggak nanya. Kak Dokter gue tuh Kak Dokter mulu. Yang jadi contoh malah Enji sih. Lo enggak, maksudnya kan ajar sebagai, ya? karena dia sebelum menikah kan Dok, jadi dia harus tahu dulu gimana kan bisa. Jadi kalau bisa dapat cowok nanti jangan zong, tapi bisa diobatin Dok ya gitu Dok ya. Bisa diobatin. Kalau saya malah kelamaan Dok, gimana Dok ya? Emang sampai berapa menit? Enggak ya. Kalau misalkan Kak Desa aja sering curhat sama Dokter Boyke kan? Loh, gue jadi tahu cara nahan gimana. Dok, tapi ini kan dokter kan tahu banget ya soal seks segala macam karena dipelajarin. Dokter sendiri perkasa nggak sih Dok kalau diranjang Dok? Ya, tapi ini nggak bisa sama aku dong. Mesti ada tanya sama pasangannya dong. Oh iya juga ya. Tapi dokter maksudnya melakukan hal-hal yang dokter bilang ke pasien juga ya? Kenapa? Dokter berarti melakukan hal-hal yang dokter... Ya, tapi dokter kan melakukan hal-hal... Apa, tapi kalau pasangannya nggak puas gimana? Iya juga sih. Iya juga. Nanti kapan-kapan kita tanya sama Nyonya. Nyonya Boyke. Bentar Dokter Boyke itu gambarnya Kak Desa apa ya? Gue baru sadar lagi, astagfirullahaladzim. Sperma. Itu cuma sperm Dok, sperm. Cebong. Encu Dok. Oke, ini ada Hesti yang mau ikutan nanya nih. Silakan, Ibu Hesti, monggo, masuk. Masih sama teman-teman. Ganti background. Dokter Boyke, halo, Hai. Baik, alhamdulillah sehat. Lu mau nanya apa, Ti? Ini ada titipan pertanyaan dari tetangga, katanya. Jadi Dok, dari suami lo. Nah, nanya udah ketawa dulu, udah tahu deh. Diamin dulu, suruh nanya dulu yang jelas. Iya, saya diem Dok. Ya. Ini bener-bener nih Dok. Mau nanya Dok, kalau misalnya kalau anak kecil itu usia umur berapa sih anak kecil tuh udah bisa ngerasain kayak yang, wah kok ini enak ya gitu kan? Anak kecil kan, misalnya anak kecil laki gitu, suka gosok-gosokin gitu penisnya gitu, terus kamu dia tahu nggak? Ada rasa nggak sih gitu? Oh, ini pertanyaan titipan ya Teh? Iya. Ereksi itu, saya pernah meng-USG bayi ya, laki-laki, penisnya ereksi. Jadi sebenarnya kenikmatan laki-laki itu sejak mulai di dalam jadi janin di dalam kandungan pun sudah bisa. Nah, tetapi ketika dia itu juga sudah lahir, kemudian banyak bayi-bayi yang senang sekali memegang alat kelaminnya. Apalagi anak-anak 1 tahun. Dan itu udah merasakan kenikmatan. Apalagi kalau bayi itu misalnya sering ditinggal sama orang tuanya. Dia akan mencari kenikmatan sendiri dengan memegang-megang alat kelamin. Laki perempuan. Apa? Gak apa-apa. Itu memang pencarian mereka untuk mendapatkan kenikmatan. Gak ada kaitan sama nanti besarnya nanti dia suka onani, nggak ada kaitan. Cuman kenikmatan itu memang didapat dengan cara mempermainkan alat kelaminnya. Dari mulai anak-anak kecil 1 tahun 2 tahun pun sudah ada. Oh, dia cuma iseng aja gitu ya Dok ya? Freud itu mengatakan itu masa genital. Oh, nggak tahu Dok ya. Kok saya sampai sekarang masih sering mainin Dok ya? Berarti kamu bukan dari sejak jatuhnya. Sebenarnya kalau kamu sudah sering main-mainin berarti kamu kurang dapat dari pasangan kamu sampai harus lanjut langsung Dok, aku ke atas dulu Dok ya. Oke. Tapi ya Dokter, ada loh dulu aku punya guru pas zaman SMP, dia hobinya tuh garuk-garuk gitu Dok. Jadi dokter guru itu nggak pernah ada yang mau salam itu harus ke dokter kulit, bukan Dokter Boyke, itu jamur kayaknya. Dok, kalau misalnya ada orang suka garuk-garuk atau memegang-megang. Bukan, dia itu mungkin juga flirting, ataupun dia itu ketika ngelihat Hesti atau Enji dia terangsang, dia garuk-garuk, itu juga merupakan salah satu.
Aduh, kok serem banget kalau gitu ya, Dok. Jadi sengaja di depan kamu menggaruk-garuk itu karena dia ereksi dan dia ngelihat kamu tertarik karena mungkin kamu cantik, dia memuaskannya dengan menggaruk-garuk alat kelamin. Tapi kalau anak kecil tuh sebenarnya nggak apa-apa. Terus kalau atau kalau terlalu, maksudnya gimana ya, berapa kali gitu misalnya, aduh kamu ngapain nggak? Kita orang tua mesti ngapain gitu, ngasih taunya. Gatel ya gitu atau gimana? Anak-anak kecil yang sering sekali mempermainkan penis nih Hesti, biasanya berkaitan dengan kurang perhatian dari orang tuanya. Waduh. Jadi orang tuanya mesti memberikan perhatian lebih, mesti lebih sering meluk, ngajarin, sehingga perhatiannya teralihkan dari penis ke hal yang lain. Berarti cari pengalihan ya, Dok. Nanti saya sampaikan ke tetangga ya, Dok ya. Dokter, ada pertanyaan lagi? Ini ada pertanyaan dari Sobat Strong nih, dari Jordi. Ketika malam pertama, baiknya briefing dulu nggak sih sama pasangan? Iya. Briefing. Itu briefing gimana nanti? Saya bilang, briefingnya tuh bukan briefing langsung berduaan, langsung buka buku begini, bukan. Tetapi briefingnya misalnya mandi bersama-sama dulu. Terus ketika mandi itu ditunjukin, kamu mau dirangsang sebelah mana, enaknya sebelah mana. Sehingga ketika melakukan pada malam pertama, dia sudah mengenal titik-titik tubuh daripada pasangannya. Oh, briefingnya maksudnya itu. Ya, itu Jordi terjawab ya. Oke, baiklah dokter. Sekarang ini ada seseorang yang dia mau disamarkan karena dia malu untuk bertanya. Ya, silakan masuk. Siapa dia? Halo, selamat malam. Bentar. Ya, nama disamarkan ya. Oh, di blur, harfiah, band blur ya. Halo, dengan kita sebutnya namanya siapa? Sebut namanya siapa nih? Herman. Oke, Herman ya. Herman ya. Herman mau tanya apa sama Dokter Boyke? Silakan. Kok suaranya begitu nggak kedengeran? Nggak, maaf ya. Anda mau tanya apa mau main-main sama kita nih ya? Suaranya mana? Suaranya nggak jelas. Suaranya nggak jelas, Pak. Kasih suara borak aja, Ganti Pak. aja suara. Nah, kadang-kadang itu maaf ya. Saya kalau kencing itu sering keluar batu. Nah, batunya saya bikin buat rumah, boleh nggak? Boleh dong, beda batunya. Anda bisa serius nggak nanyanya? Ya, ini kan berhubung bulan puasa ya dok ya. Ya. Biasanya kalau siang itu lebih ngaceng, itu gimana ya? Apakah ada makanan atau minuman yang bisa mengatasi kengacengan di bulan puasa? Ya, itu tanya sama Desta udah nyobain kopi gerengnya aku. Kopi gereng. Wah, luar biasa. Orang pria lebih gereng lagi dalam menghadapi pasangan. Iya. Lebih lama. Kok blurnya dari dokter ya. Ya, jadi sebaiknya kan kalau bulan puasa itu berhubungan memang dijarangkan atau bagaimana? Gimana? Kalau bulan puasa. Sebaiknya berhubungan dikurangi atau tidak? Dikurangi nah itu dia dok. Kalau bulan puasa gini hubungan dikurangi atau tidak dok? Sebenarnya 50% dari pasangan itu mengurangi frekuensi hubungan. Ya, kita sudah pernah lakukan penelitian untuk itu. Oke, dikurangi 50%. 50%. Hasil penelitian seperti itu. Capek keramasnya soalnya kalau malam dok. Kenapa? Dia ganas kalau malam dok. Dia kalau malam ganas katanya. Capek keramas. Males keramas. Capek keramas. Ya. Capek keramas. Oke, makasih Herman ya. Keramas malam juga nggak ada masalah. Iya, nggak masalah. Beli bajunya di mana dok? Oh. Beli baju di mana itu?
Aduh, nggak bisa nangkep dia suaranya. Gimana dok? Anda dokter Terima kasih Herman ya. ngajak berantem. Enggak, jangan dong. Herman, terima kasih Herman ya. Herman mukanya dokter. Dadah, Herman. Malam. Dokter, satu lagi dok, Sumpah. pertanyaan dari saya dok. Dokter Boyke Kenapa? sabar banget ya ngadepin kita. Kenapa? Nih terakhir dok ya. Ini pertanyaan dari saya. Kenapa kalau kita kencing ini ya, cowok kalau selesai kencing sering ini, gitu dok. Katanya ada yang bilang ada malaikat yang nanya mau mau sekalian enggak gitu. Katanya gitu. Apa gimana dok? Penjelasannya apa dok? Dia kencing Apaan terakhir itu dia kan harus dituntaskan. Pada waktu dia keluar terakhir itu juga ada syaraf-syaraf yang baik gitu loh. Syaraf-syaraf itu yang syaraf-syaraf itulah yang Dokter gimana? Syaraf apa dok? Syaraf-syaraf itu udah. merasakan. Ya, jadi syaraf-syaraf itulah yang akhirnya memberikan rasa nikmat. Jadi kayak begitu, gitu loh. Jadi nggak ada kaitan dengan malaikat, nggak ada. Cuman ada rasa nikmat pada waktu terakhir, tetes-tetes terakhir kita kencing. Jadi pas pipis tuh emang sebenarnya tegang kan ya itu ya? Enggak. Tegang. Enggak. Kalau udah keluar semua ngampleh gitu ya dok? Beda itu. Ketika kita kencing itu nggak ereksi. Kalau kita ereksi nggak bisa kencing, malah sakit. Oh nggak bisa kencing. Kalau cowok tuh nggak bisa kencing kalau lagi ereksi ya? Iya, kalau ereksi bisa ya beginian. Kencing yang beda ya? Oke dokter. Ini sama tapi beda mekanismenya. Warnanya juga ya. Oke, thank you dokter. Sorry ganggu waktunya ya, mau istirahatnya dokter ya. Selalu bermanfaat, selalu menyenangkan ngobrol sama dokter Boyke ya. Makasih ya dokter. Dokter pegel nggak megangin handphonenya? Nah, tapi goyang-goyang aja. Goyang-goyang. Dokter Boyke baik banget. Happy, Vincent semuanya ya. Dadah dokter Boyke. Thank you. Dadah dokter Boyke. Ih, selalu menyenangkan. Dokter Boyke baik banget ya. Dia baik banget deh sumpah. Iya. Memang selalu.